Goyang. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil kad wa tanfarjibil qaratu qtabil wa chatulan barakat wasl khawatim wa yastasqal gaman karimi wa ala washabi bi kulamatin wa nafsi baina kulli ma'lumilaka. Amma ba'd. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Pertama-tama pujilah Allah. Siapa yang dipuji? Siapa yang dipuji? Jangan pernah melawan takdir. Tidak boleh. Makanya saya tadi banyak yang bisikin doa Ustaz supaya tidak hujan. Mohon maaf, kali ini saya tidak mau. Karena doa hujan itu adalah rahmat Allah. Allahumma sayyiban nafian. Yang kita diajarkan oleh Rasul, berdoanya, ya Allah jadikanlah hujan ini jadi berkah. Betul tidak? Bukan menahan hujan, karena saya bukan Rara. Itu hujan pemase. Betul tidak? Salah satu penyebab rezeki itu mandet kalau menghujat hujan. Nggak boleh. Dede bau sisek, hujan sisek. Sementara ada salah sunnah minta hujan. Kenapa kita tolak hujan? Saya berapa kali kemarin tahun 2019 saya haji, itu pas hukum hujan. Kita langsung keluar minta doa. Bahkan Nabi menganjurkan kepada kita kalau hujan dibuka ini lengan, baru dikasih basah. Kenapa? Berkahnya hujan. Sayyidina Ali mengambil air hujan jadi obat. Mohon maaf, beda hujan, beda air biasa. Karena hujan itu adalah rahmat. Ada proses dari menguap jadi awan. Awan dibawa kemana diturunkan itu. Mohon maaf, malaikat yang menurunkan hujan yang ditugaskan oleh Allah, malaikat Mikail. Saya tidak pernah mendengar malaikat Rara yang pegang remote-nya. Jamaah, jangki marana. Saya ceramahku agak lama itu. Nggak apa-apa Ji. Saya dibisik sama Pak Asisten. Baru kali ini keluar. Iya, karena saya sendirian tutup jadwal. Saya tidak mau pas saya pulang dari Palestina, waktu tur 3 negara, Yordania, Mesir dan Palestina. Pas pulang, saya langsung bilang sama manajer saya, Mas Abi, Bi, tutup jadwal karena Covid. Jangan pernah melawan. Semua jadwal pending semua. Kapan saja nanti setelah pandemi. Dan saya termasuk orang yang divaksin pertama kali, vaksin booster. Vaksin pertama saya mengalah urutan 500. Nomor urut 500 karena saya kasih kesempatan orang. Saya tunggu vaksin yang saya beli sendiri, enggak usah kasih pemerintah, kasihan masyarakat. Ternyata kata Pak RT datang itu Ustaz, harus divaksin. Maka saya datang nomor urut 500, saya masih ingat. Yang kedua langsung saya datang sendiri tanpa urutan karena saya butuh vaksin. Dan yang ketiga alhamdulillah saya dijemput dokter kepresidenan, langsung dijemput divaksin. Saya bukan uji coba, tapi saya yang pertama. Karena jatahnya dokter-dokter ada kelebihan sebanyak 11. Ustadz ada kelebihan ini 11. Maukah Ustadz masuk dalam urutan itu? Saya masuk di situ. Oh jamaah, angkat tangan yang mau ke tanah suci. Mau? Yang mau ke Masjidil Haram? Mau? Pergi ke dulu di Masjid Raya. Pergi ke dulu di Masjid dekat rumahmu. Salah satu cara menarik haji, kita rajin ke masjid. Itu anakku 5 waktu ke masjid. Padahal umurnya 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Itu waktu meninggal ibunya. Masih kecil-kecil. Sekarang anakku 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 12. Itu 4 orang
Itu pergi ke masjid, biar hujan pergi ke masjid. Hal yang kasih masuk kita surga bukan pahala, tapi ridhonya Allah. Jangan saya berkata duduk di sini, ini yang datang bisa jadi ini yang dapat ridho Allah. Kenapa datang ke sini walaupun hujan, mau menuntut ilmu? Barang siapa yang datang ke majelis, dosanya menguap naik ke langit. Lalu dosa itu sampai ke langit, berkata langit, apa ini? Inilah dosa orang yang sedang bermajelis. Kata langit, kenapa kau dibuang itu dosa ke langit? Buang ke laut. Sampai ke laut. Kata laut, ngapain dibuang ke laut? Buang ke gunung. Dibawa ke gunung. Gunung menolak itu dosa yang ada di majelis. Naikkan kembali ke langit. Sampai langit, kenapa dikembalikan lagi ke langit itu dosa? Kembalikan ke tempat acara. Kenapa dikembalikan ke tempat acara? Kasihlah itu dosa yang pulang belum selesai ceramah. Jangan lalu kau pulang sebelum selesai ceramahku. Kau yang ambil dosa iya semua. Jangan-jangan Padli pulang itu. Oh, saya tahu mau pergi pipis. Dari tadi dia bilang saya mau pipis, tapi tidak ku gubris ki. Mumpun dia tidak ada, saya ceramah memang. Jamaah, bisa dimulai? Ikut sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Ya Allah, berikanlah kami rezeki untuk menziarahi dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Amin. Makanya pagi-pagi baca ini doa. Baca ini. Buka pintu. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Baca 3 kali tiap pagi. Bagusnya ini dibaca ketika buka pintu. Baca di Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dalam kitab Marakil Al-Ubudiyah karangan Imam Al-Ghazali disebutkan, barang siapa yang baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 3 kali kalau pagi hari, terhindar dari 4 penyakit dalam, penyakit luar, stres dan miskin. Jamaah bisa minta tolong. Kalau mau ki makan, ini doa najarkan ke guruku. Ini doa terakhir najarkan ke guruku baru meninggal, kasihan. Apa doanya? Mau kita tahu ki? Itu guru saya awet muda, kulitnya kenceng. Padahal usianya hampir 70. Baru rambutnya hitam. Guru saya itu. Terakhir saya tanya, apa rahasiata? Apa doata? Apa dia bilang ini? Setiap kau makan, kau minum, baca ya. Bacain. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dibaca. Dipenggal 3 kali. Suapan pertama Bismillahi. Suapan kedua Rahmani. Suapan ketiga Rahimi. Yang memberi dengan izin Allah, yang memberi, yang menyayangi. Jadi tidak akan rusak tubuh tak gara-gara makanan itu. Jadi suapan pertama Bismillahi dengan izin Allah. Yang suapan kedua Rahmani, yang memberi. Yang ketiga Rahimi, yang menyayangi. Itu dibaca. Minum kok Bismillahi Rahmani Rahim. Yang keempat habiskan. Sama juga. Kalau makan 3 jari. Siapa yang makan 1 jari orang nyicip. 2 jari sombong. Kayak orang jijik. 3 jari sunnah Nabi. Saya mau tanya, pakai sendok berapa jari?
3 jari. Pakai sumpit 3 jari. Ini ditekan. Jadi kalau makan 3 jari. Itu sunnah Nabi tuh. Siapa yang makan lebih dari 3 jari, orang rakus. Jamaah, mau dimulai ceramah? Siapa yang sudah masak? Nah baca ayat kursi. Kalau tersedia mie makanan, sebelum dimakan bacakan ayat kursi. Ayo, jangan dulu makan, bacakan ayat kursi. Siapa yang bacakan ayat kursi makanannya, akan Allah ganti semua biayanya. Makanan panas tidak boleh ditiup, hilang barakahnya. Jangan ditiup makanan. Kalau panas, ini bacanya supaya cepat dingin. Bacalah ini kalau masih panas, bacalah supaya cepat dingin. Insya Allah pasti dingin itu. Bacakan surah Yasin. Insya Allah dingin itu. Insya Allah dingin itu. Karena Yasin 83 ayat. Berarti 30 menit baru kau makan. Jamaah, baiklah saya mulai ceramahnya. Puji Allah. Siapa yang memuji Allah, pujian itu kembali kepada. Saya tadi dibilang tahu, panitia, jangan tadi kita syuting, tausiah tadi, hujan Ustaz gimana? Jangan pernah celah hujan, itu dilarang. Kapan dicela hujan, itu rezeki akan tertahan. Justru dengan adanya hujan kita bersyukur, karena rahmat Allah turun di 3 waktu. Ketika hujan, ketika memandang wajah orang tua, itu kasih sayang Allah turun itu. Makanya orang yang selalu memandang, saya betul, bapak, ibu dapat rumah orang tua, beli rumah orang tua, masuk itu berkah itu. Karena setiap kita masuk ke rumah itu mengingat orang tua, itu rahmat Allah itu. Itu berkah itu. Maaf, di wajah kita ada wajah orang tua. Entah itu matamu sama atau gigimu sama. Ciri-ciri orang Bugis lebar giginya. Jamaah, apa pasti ada mukamu sama dengan orang tuamu. Angkat tangan yang mirip mamanya, angkat tangan yang mirip bapaknya. Kenapa Allah memiripkan kau dengan orang tuamu? Supaya kau pandang wajahnya, wajahmu di cermin, ada wajah orang tua di situ. Anak pertamanya sama anak ketiganya itu mirip wajahnya ibunya. Anak keduanya mirip bapaknya. Kita tadi lihat di foto. Karena saya itu suka anak-anak. Ibu pasti tahu, saya itu paling suka anak-anak. Anakku 4, tidak pernah saya marah sama anakku, tidak pernah saya pukul. Istriku 10 tahun 5 bulan 12 hari saya bersama beliau sampai wafatnya. Saya menikah tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8. Istri saya meninggal tanggal 20 Januari 2019. 10 tahun 5 bulan 12 hari saya bersama almarhumah. Tidak pernah saya bertengkar sampai wafatnya. Tidak pernah saya marah sama istriku sampai wafatnya. Begitu pula istriku tidak pernah marah sama saya. Ada 3 rahasia di sini. Kenapa saya tidak pernah bertengkar? Karena istriku di Makassar, saya di Jakarta. Saya di Jakarta Senin sampai Kamis. Kamis sore berangkat ke Makassar. Nanti Minggu malam terbang lagi ke Jakarta. Jadi seimbang 3 hari. Tengah-tengahnya itu saya berangkat. Itu tidak pernah saya bertengkar. Biasa istriku sengaja tidak masak, tidak marah saya. Itu terungkap. Rahasia ini terungkap di malam terakhirnya beliau wafat. Mau dioperasi, mau diikat ternyata kasihan istriku. Saya nangis lihat karena diikat. Baru kasih masuk apa lagi? Impus. Dia bilang jangan ikat saya, jangan impus saya. Dia bilang nanti marah Ustaz. Langsung dia duduk. Jangan pernah bilang marah Ustaz. Sampai detik ini saya tidak pernah dimarahi sama suamiku. Saya datang ke rumah sakit, Ustaz tidak pernah marah. Kenapa? Istri itu tidak boleh dimarahi. Saya tahu Pak Iskandar tidak pernah marah sama istrinya. Karena dia takut. Jamaah, Mas Fadli itu
Enggak lah, enak aja. Jamaah. Yang Ki marah nah. Tidak marah ya Ki? Istri saya tidak pernah marah sama saya. Saya tidak pernah marah karena saya tidak mau istri saya dilaknat. Jam lalu aku marah istrimu. Istri disuruh taat kepada suami, suami harus sabar terhadap istri. Istri begitu. Karena memang perempuan 17.000 kata-kata satu hari. Makanya kasih ikut majelis taklim supaya baca Yasin, surah Ar-Rahman, Al-Waqiah. Jadi pulang nilodek nih karena sudah nih mengaji. Habis nih kata-kata